Hari Raya Idul Fitri merupakan momen spesial yang dinantikan seluruh umat muslim setelah menjalani ibadah puasa selama 1 bulan lebih. Tak pelak, banyak persiapan pun dilakukan untuk menyambut hari Lebaran. Salah satunya menyiapkan menu Lebaran yang wajib. Namun tidak bagi artis cilik Miska Fortuna Ikhtishodia atau yang akrab dikenal sebagai Miska Mancung. Iya, Miska Mancung menjalani Lebaran tahun ini dengan begitu sederhana, tanpa menu spesial Lebaran seperti sebelumnya. Bersama sang bunda dan adik kecilnya, Mancung pun memaknai hari raya Lebaran dengan seadanya saja. Dan seperti inilah curahan hati Miska Mancung bersama sang bunda tentang Lebaran tahun ini tanpa makanan khas Lebaran. Permisa, kita Lebaran sederhana aja. Mau lihat dapur aku? Ini dia dapur aku. Enggak, itu kosong sih. Kosong doang. Iya, nggak perlu yang mewah-mewah, cukup yang adanya aja, sederhana. Iya, yang penting kumpul bertiga. Enggak, kita enggak wajibin kayak gitu sih kalau makan ketupat kayak gitu. Enggak ada. Biasa aja. Alhamdulillah, bersyukur ya. Untungnya dia tuh enggak yang minta ini itu kayak gitu, enggak. Jadi kalau ada ya disyukurin, kalau enggak ada dia enggak minta gitu. Dia tahu keadaan kita kayak gitu. Bahkan untuk makanan pun kayak gitu. Jadi enggak yang aku mau ini dong, ini enggak pernah kayak gitu. Perjalanan kehidupan manusia bagai roda yang berputar, kadang berada di atas, kadang pula di bawah. Begitu juga perjalanan kehidupan artis cilik Miska Mancung. Di usianya yang baru menginjak 12 tahun, Miska mencicipi popularitasnya sebagai pesinetron cilik yang sukses di masanya. Namun kini ia tak lagi bermain sinetron. Untuk menyambung kehidupannya bersama ibunda dan adiknya, Miska Mancung pun membantu sang bunda berjualan parfum keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Dari hasil penjualan parfum itu, ibunda Mancung pun bisa menggunakannya untuk membeli makan dan membayar kontrakan. Bahkan tak jarang sang bunda pun kerap bekerja di warteg demi mencari penghasilan tambahan. Meski penghasilan cukup seadanya, Miska Mancung dan sang bunda tetap bersyukur. Jadi kemarin itu kan sempat corona ya. Jadi kita nyari kerjaan di mana-mana itu susah kayak gitu kan. Akhirnya kita berpikir tuh gimana kalau kita jualan parfum kayak gitu. Sempat nanya sama si kakak gitu kan, gitu. Ya udah mah, kata dia, coba, dia bilang gitu. Akhirnya udah iseng-iseng, dari yang kita nggak bisa ngeraci kayak gitu kita tanya sama orang kayak gitu. Akhirnya sekarang kita jalanin itu. Belajarnya sih sebentar ya. Jadi pas saya belanja sekalian minta diajarin di toko itu ada di daerah Condet sana, di pusatnya sana. Itu kita diajarin cara ngeraciknya. Terus habis itu sampai rumah kita praktekin. Cuma ya belum lancar gitu. Tapi kalau sekarang mau udah lancar kayak gitu. Berdua. Tapi kalau sekitaran sini sih saya. Nah, tapi kalau kayak ke Taman Mini atau pokoknya yang tempat-tempat hiburan, kalau saya kan orangnya pemalu kayak gitu. Saya lebih ke inian ke dia, "Kakak tawarin," kayak gitu. Kalau yang tempat-tempat rame saya nggak berani. Tapi kalau kayak ramenya kayak pasar gitu kan, ibu-ibu kayak gitu berani. Itu satu-satunya sumber pemasukan kita. Jadi dengan kita jualan itu kita bisa menuhin kebutuhan kita, kayak bayar kontrakan, kayak apa tuh, makan sehari-hari kayak gitu. Kerja di warteg, nah itu kerja ya gitu. Kalau kerja kan dari pagi sampai malam ya kayak gitu. Udah gitu kasihan anak nggak bisa istirahat karena kan ngikut semua kayak gitu kan. Ya itu kerja di warteg hampir setahun. Udah gitu ada ide itu untuk bikin parfum, jadi kita jalanin parfum itu sekarang. Jadi berhenti dari warteg itu. Tapi kalau warteg itu suka anak buahnya kan inian gitu,
maksudnya suka libur kayak gitu-gitu, si bos suka ini masih WA gitu, Mbak lagi gak ada kegiatan nggak, bantuin dong, aku nggak ada yang bantuin kayak gitu. Oke, saya bilang gitu. Jadi bisa sekalian jualan parfum, bisa sekalian ini kerja kayak gitu, biasa sih gitu. Sangat bersyukur ya, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini kan orang banyak yang ngeluh, bahkan yang usaha aja banyak yang bangkrut, banyak yang inian gitu. Sedangkan kita walaupun sedikit-sedikit kita bisa gitu, malah bisa dalam keadaan susah ini malah kita bisa mengatasi semuanya gitu, walaupun emang ya minim semua kayak gitu, tapi bersyukur. Untuk harapan aku sih semoga parfum itu laris manis terus, banyak yang suka, terus apalagi ya, banyak yang senang sama wanginya mungkin. Ada yang menyangka di usianya yang masih sangat kecil, Mancung telah melewati ujian kehidupan yang begitu berat. Niat baiknya membantu sang bunda berjualan parfum keliling pun kerap menuai penolakan dari teman-temannya. Tidak hanya diejek, Mancung pun kerap menerima bulian hingga banyak temannya yang menghindarinya. Mengenang peristiwa itu, air mata Mancung pun jatuh. Namun berkat dukungan dan semangat dari sang bunda, Miska Mancung pun pelan-pelan bangkit dari kesedihan yang menyelimuti hatinya dan tetap berjualan parfum. Meski berjualan parfum, benarkah Mancung bercita-cita ingin menjadi seorang dokter? Lantas, seperti apa dukungan dari sang bunda? Pernah sih kayak ditanya, kamu kok sekarang gak syuting, kok kamu jualan parfum? Ya, untuk yang pertanyaan kayak gitu, aku jawab, ya gak apa-apa, bantuin mama. Terus kadang suka ada yang kayak bully juga, tapi mama bilang sabar aja. Untuk ngeluh enggak, soalnya setiap aku sedih langsung disemangatin mah. Paling nimbulin aja sih semangat supaya dia tuh nggak usah meduliin orang kayak gitu. Emang sih kadang suka, mau aku tuh di sekolahan dijauhin kayak gitu-gitu. Coba dong, udah biarin, saya bilang, toh kamu nggak minta makan sama mereka, sudah udah nggak usah dianggap. Ntar kalau kamu ada uang atau jadi artis lagi juga mereka deket lagi, saya gituin aja. Jadi dia semangat lagi gitu. Jadi nggak mikirin yang tadinya sedih-sedih, mikirin temennya gitu. Sekarang mau udah enggak gitu. Pengennya sih dokter. Kalau ada job syuting, aku tetap fokus sama karir. Tapi aku juga tetap berusaha untuk bisa raih cita-citaku. Kalau emang Allah ngizinin kan pasti antar ada jalan kayak gitu. Siapa tahu tiba-tiba ada job kayak gitu, itu bisa ditabung untuk dia nanti kayak gitu. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Kami, segenap redaksi cumi-cumi.com, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.